Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu. Satu sukacita pada Sabat yang suci ini, kami akan beribadah kepadamu, ya Tuhan. Hamba serahkan semua rangkaian acara ibadah kepadamu, ya Tuhan, pada Sabat yang suci ini. Semoga ini semua akan menjadi suatu bau harum di hadapan hadirat Tuhan, dan akan menjadi berkat bagi kami semua, sehingga kami akan tetap setia kepadamu, ya Tuhan, dalam situasi apapun juga, untuk bersedia bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat Sabat para keluarga-keluarga yang berbahagia pada Sabat yang suci ini. Dalam acara keluarga atau rumah tangga ini, saya mau mengajak kita, mengarahkan kita untuk membaca di dalam Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1, ayat yang ke-26 mulai. Firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Saudara-saudara, para rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan Yesus pada Sabat yang suci ini, di dalam rangkaian ayat ini, kita bisa melihat bagaimana permulaan kehidupan keluarga itu. Dan hal yang penting yang saya mau ambil daripada rangkaian ayat ini adalah, di dalam rangkaian ayat-ayat ini, ada hal yang penting yang harus setiap rumah tangga praktekkan, yaitu komunikasi. Di dalam rangkaian ayat ini, ada hal komunikasi yang dinyatakan di tempat ini. Kalau kita berbicara mengenai keluarga, ini kata keluarga adalah satu kata yang membangkitkan perasaan hangat, membangkitkan perasaan sukacita kepada siapa saja. Saya kasih contoh. Apabila kita mengadakan perjalanan, kemudian dalam perjalanan kita menghadapi bahaya, maka hal yang kita ingat adalah keluarga kita. Atau kita pergi kemana saja, pasti kata keluarga ini adalah suatu kata yang luar biasa yang bisa membangkitkan semangat kita di dalam perjalanan atau kegiatan kita. Apalagi kalau kita sudah menelpon, memberikan suatu semangat. Dan inilah kenapa ini sangat penting. Walaupun jauh gitu ada apa? Ada komunikasi. Dan para keluarga-keluarga, pengalaman keluarga itu tidak terjadi secara kebetulan. Kadang-kadang kita berbicara mungkin secara kebetulan. Pengalaman keluarga itu adalah rencana Tuhan sejak dari awal penciptaan. Di mana keluarga itu adalah satu kelompok di mana kita berbicara mengenai identitas. Kita akan berbicara mengenai nama, kita berbicara mengenai tradisi, dan lain-lain. Dan pada saat kita memikirkan atau berbicara tentang keluarga, itu berarti kita sementara memikirkan atau merenungkan tentang orang lain, tentang orang tua, tentang suami, tentang anak-anak, dan yang berada di dalam lingkungan keluarga kita. Dengan kata lain, apa yang terlintas dalam pikiran kita memikirkan keluarga adalah membangkitkan ingatan. Jadi pada saat kita dalam perjalanan, kita mengingat keluarga, itu berarti kita membangkitkan ingatan kita, membangkitkan wajah orang yang di rumah, membangkitkan apa lagi? Bentuk,
membangkitkan dapur kah, bagaimana itu dapur sekarang, bagaimana ruang tamu, dan lain-lain. Dan itu merupakan satu bentuk komunikasi di dalam kehidupan keluarga. Kalau kita berjalan lalu kita sudah tidak memikirkan akan hal itu, maka perlu dipertanyakan rumah tangga kita. Di dalam rumah tangga kita, saya katakan tadi, komunikasi dalam ayat tadi itu muncul dan ada. Dan di dalam rumah tangga kita perlu berpikir tentang komunikasi. Saya berikan ada dua bentuk komunikasi yang perlu kita renungkan. Yaitu yang pertama, komunikasi yang bersifat peduli. Yang kedua, komunikasi yang bersifat hormat. Ya. Di mana saja kita bisa berkomunikasi yang bersifat peduli dan hormat. Ya. Paling kurang itu dua itu penting di dalam rumah tangga kita. Di mana saja. Pada saat kita telepon, kita sementara berkomunikasi peduli kepada orang di rumah. Atau juga kita sementara telepon, kita sementara berkomunikasi bersifat hormat di rumah. Ya. Orang di rumah senang. Papa, mama, atau siapa saja keluar, mengingat kami di apa? Di rumah. Itulah sederhana. Jadi sederhana di dalam kehidupan kita. Sebab itu kita butuh komunikasi. Untuk membentuk segala sesuatu, kita butuh komunikasi. Dan penting, sekali lagi saya katakan kepada kita, dua komunikasi yang penting dalam keluarga, yaitu komunikasi yang bersifat peduli, komunikasi yang bersifat hormat. Dan harus kita ingat bahwa kualitas kehidupan keluarga kita akan banyak bergantung melalui kualitas komunikasi kita. Kalau keluarga suami sudah tidak ada komunikasi, maka tidak akan beranak cucu, tidak akan bertumbuh, dan lain-lain. Sebab itu, para rumah tangga pada Sabat yang suci ini, yang sementara beribadah di dalam Tuhan, praktekkanlah di dalam kehidupan kita komunikasi yang berbentuk peduli, komunikasi yang bersifat peduli, komunikasi yang bersifat hormat. Karena keluarga adalah hal penting di dalam kehidupan kita. Ku percaya setia, ku percaya hidupku diberi buat yang lain. Ku tahu cinta kasih, ku tahu kejujuran, namun takkan cukup. Hanya dengan iman engkau pastikan berubah. Percaya Yesus, Dia hidup. Dengan iman kau dengar suara panggil, jaga langkahmu, kau tak sendiri. Dengan iman kau dapat damai seperti seorang bayi tertidur lelap, dengan pengharapan membawa kabar baik untuk yang menderita. Oh, sungguh ajaib kuasanya dengan iman. Seorang menyeberang lautan, tak dengar suara kebebasan, hanya dalam mimpi. Salah seorang menderita, berduka dengan ratap tangis, ditinggal sang ayah, dan hatinya risau
Shalom, berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-10 dengan tema aturan main. Kami kembali mengingatkan, mari kita mempersiapkan diri kita dengan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal. Sebelum kita mempelajari pelajaran ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami Allah yang Maha Baik, kami datang lagi kepadamu memohon pertolongan, pencerahan, hikmat, akal budi sorgawi, menolong kami untuk membahas, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian di dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Daniel 10 ayat 1 sampai 14. Daniel menerima penglihatan tentang konflik besar di masa depan. Tetapi malaikat yang diutus kepadanya tertahan oleh kekuatan rohani selama 21 hari sampai Mikael datang menolongnya. Lalu kemudian ada Wahyu 13 ayat 1 sampai 8. Yohanes melihat ada binatang yang keluar dari laut, melambangkan kekuatan politik dan religius yang menentang Allah. Lalu kemudian binatang ini diberi kuasa oleh naga yaitu setan untuk menyesatkan dan menganiaya orang-orang kudus. Ayub 1 ayat 1 sampai 12. Ayub adalah orang saleh yang diuji ketika setan menantang ketulusannya di hadapan Allah. Mengatakan bahwa kesetiaannya hanya karena berkat yang dia terima. Lalu ada Ayub 2 ayat 1 sampai 7. Setan kembali meminta izin kepada Allah untuk menguji Ayub dengan penderitaan fisik. Dan Ayub terkena bara yang menyakitkan, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Yohanes 12 ayat 31. Yesus menyatakan bahwa penghakiman dunia ini telah tiba dan penguasa dunia ini akan segera dikalahkan. Yohanes 14 ayat 30. Yesus menyebut bahwa penguasa dunia ini yang akan datang tetapi dia tidak memiliki kuasa atasnya. Markus 6 ayat 5. Yesus tidak dapat melakukan banyak mujizat di Nazaret karena ketidakpercayaan orang-orang di sana. Markus 9 ayat 29. Yesus menjelaskan bahwa beberapa jenis roh jahat hanya dapat diusir melalui doa dan puasa. Sekarang kita lihat pengertian judul aturan main. Nah, dalam konteks pelajaran ini, apa itu aturan main di dalam pertentangan kosmis? Dalam konteks pertentangan kosmis, aturan main mengacu kepada prinsip-prinsip yang mengatur konflik antara kebaikan dan kejahatan, antara Tuhan dan setan. Aturan ini mencakup bagaimana setan dapat beroperasi di dalam dunia ini, serta bagaimana Tuhan mengizinkan, membatasi, dan akhirnya mengalahkan setan melalui kemenangan Kristus. Jadi setan diberikan kebebasan terbatas untuk beroperasi sebagai penguasa dunia ini menurut Yohanes 12 ayat 31. Tetapi ia sesungguhnya tidak memiliki otoritas yang sah. Apa maksud dan pengertian aturan main di dalam pertentangan kosmis ini? Aturan main dalam pertentangan kosmis adalah ketentuan yang membatasi peran setan dan menentukan bagaimana konflik antara kebaikan dan kejahatan. Ada beberapa aspek penting dari aturan main ini. Yang pertama adalah aspek kedaulatan Tuhan. Tuhan tetap berkuasa dan membatasi sejauh mana setan dapat bertindak. Ayub 1 ayat 12 dan Ayub 2 ayatnya yang ke-6. Yang kedua, aspek kehendak bebas. Manusia diberikan kebebasan memilih untuk tunduk pada Tuhan atau mengikuti tipu daya setan. Yang ketiga adalah aspek intervensi ilahi. Tuhan tidak menghapus kejahatan secara langsung, tetapi telah memberikan jalan keluar melalui Kristus yang telah mengalahkan setan di kayu salib. Yohanes 16 ayatnya yang ke-11. Dan yang keempat adalah aspek kemenangan Kristus. Kemenangan Kristus di salib telah memastikan bahwa
setan adalah penguasa yang akan dihukum dan ditaklukkan sepenuhnya pada akhir zaman sesuai dengan Wahyu 20 ayatnya yang ke-10. Siapa yang membuat aturan main, lalu kemudian apa aturan mainnya dan sampai kapan aturan main ini akan berlaku? Nah saudaraku, Tuhan sendiri yang menetapkan aturan main dalam pertentangan kosmis sebagai pencipta. Bahkan setan dalam pemberontakannya masih dibatasi oleh ketentuan yang Tuhan izinkan. Apa aturan mainnya? Yang pertama, setan memiliki kekuasaan tapi hanya sementara. Kekuasaannya tetap berada di bawah kendali Tuhan. Lukas 4 ayat 6 dan Ayub 1 ayat 12. Yang kedua, setan tidak dapat bertindak di luar batas yang diizinkan Tuhan. Ini adalah aturan main yang kedua. Seperti contoh dalam kisah Ayub. Setan tidak bisa melampaui batas yang telah Tuhan tetapkan. Ayub 2 ayat 6. Aturan yang ketiga, Tuhan menawarkan keselamatan kepada manusia melalui Yesus. Manusia tidak harus tetap menjadi tawanan setan. Mengapa? Karena Kristus telah membuka jalan untuk pembebasan. Yohanes 12 ayat 31 dan Yohanes 17 ayat 15. Yang keempat, di dalam aturan main ini, doa dan iman dari orang percaya adalah sarana untuk melawan kuasa setan. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Sampai kapan peraturan ini akan berlaku? Aturan ini berlaku sampai rencana penebusan Tuhan digenapi sepenuhnya. Setan itu telah dikalahkan di kayu salib, tetapi pengaruhnya masih ada sampai penghakiman terakhir, di mana dia akan dihancurkan selamanya. Wahyu 20 ayat 10. Jadi ketika Kristus datang kedua kali, pemerintahan setan akan berakhir total dan Tuhan akan memulihkan dunia baru tanpa dosa dan kejahatan menurut Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Kita tiba pada ayat inti 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Di sana dikatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, mari kita lihat apa inti dari pelajaran di dalam 1 Yohanes pasal 3 ini. Inti dari 1 Yohanes 3 adalah identitas anak-anak Allah versus anak-anak iblis. Dan kita bisa dapat melihat ini dari praktek kehidupan mereka. Nah, orang yang lahir dari Allah hidup dalam kebenaran dan kasih. Sedangkan yang terus berbuat dosa menunjukkan jika mereka adalah keturunan iblis. Kalau kita melihat ayat 8, di sana menegaskan bahwa Kristus datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis, kemudian menekankan tujuan penebusannya di atas dunia ini. Di dalam The NIV Study Bible, yang sehubungan dengan 1 Yohanes pasal 3 ini menekankan bahwa anak-anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Karena benih ilahi Roh Kudus tinggal di dalam mereka dan mengubah nature mereka. Kemudian di dalam Step to Christ halaman 67 mengatakan bahwa ketaatan adalah buah pertobatan. Kristus menghubungkan manusia dengan kuasa ilahi, sehingga mereka mampu mengatasi setiap kecenderungan jahat, dan ini menyoroti transformasi hidup melalui hubungan dengan Kristus. Kalau begitu, apa pengertian frase tetap berbuat dosa berasal dari iblis? Apa pengertian tetap berbuat dosa? Apa itu dosa? Dan bagaimana orang yang tidak mengerti tentang dosa? Nah, saudara, mari kita lihat pengertian tetap di dalam frase ini. Kata tetap berasal dari kata poion, yang berarti kebiasaan atau pola hidup yang disengaja. Jadi di sini bukan sekedar jatuh dalam dosa sesekali, tetapi ini mencerminkan penolakan terhadap pertobatan. Di dalam ESV Study Bible halaman 2437 menjelaskan jika Yohanes membedakan antara orang yang kadang-kadang berdosa dan yang sengaja terus hidup di dalam dosa. Nah, kalau begitu apa definisi dosa? 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Oleh karena itu dosa ini adalah pemberontakan terhadap otoritas dan karakter Allah. Matthew Henry komentari di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 menambahkan bahwa dosa adalah ketidaktaatan yang disengaja terhadap perintah Allah yang diketahui.
Nah, kalau begitu bagaimana dengan orang yang tidak mengerti dosa? Saudaraku, Kisah Para Rasul 17 ayat 30 mengatakan bahwa Allah memperhitungkan ketidaktahuan. Tetapi tetap Allah menuntut pertobatan jika kebenaran itu telah dinyatakan. Oleh karena itu, Step to Christ halaman 40 menyatakan bahwa Roh Kudus akan meyakinkan dunia akan dosa. Mereka yang menolak terang akan bertanggung jawab, tetapi yang menerimanya akan dibimbing kepada kebenaran. Nah, mari kita lihat apa pengertian untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Siapa anak Allah? Bagaimana menyatakan dirinya? Apa yang dilakukan? Dan apa anak Allah menyatakan untuk mereka yang tidak percaya anak Allah dan berbuat dosa yang tidak diketahuinya. Nah, mari kita lihat siapa anak Allah di dalam konteks ini. Anak Allah di sini adalah Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri, 1 Yohanes 1 atau Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14, dan datang dari penebus. Itu adalah pengertian dari anak Allah di sini. Nah, bagaimana caranya menyatakan diri? Yesus menyatakan diri melalui inkarnasi, pengajaran, kematian, dan kebangkitan. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. The MacArthur Bible Commentary halaman 1932 menyebutkan, jika Kristus mewahyukan kasih Bapa dan kebenaran melalui hidupnya yang tanpa dosa. Kemudian apa yang dipahami mengenai tindakannya? Ibrani pasal 2 ayat 14 menjelaskan jika Yesus menghancurkan pekerjaan iblis dengan mengalahkan dosa dan maut melalui pengorbanannya. Dan bagaimana dinyatakan ini kepada orang yang tidak percaya? Nah, saudara, menurut 1 Yohanes pasal 2 ayat 2, karya Kristus ini tersedia bagi semua orang tanpa terkecuali. Tetapi Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan karya Yesus ini hanya efektif bagi mereka yang menerimanya, yang percaya kepada Dia. Di Sire of Ages halaman 764 menulis, pengorbanannya adalah untuk seluruh dunia, tetapi hanya mereka yang percaya yang mengalami pembebasan dari belenggu iblis. Nah, kalau begitu bagaimana cara anak Allah membinasakan perbuatan iblis? Nah, saudara, Kristus menghancurkan kuasa iblis melalui 3 hal. Yang pertama tentu saja kematian dan kebangkitannya. Kita bisa baca itu dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Yesus mematahkan kuasa maut. Kemudian yang kedua, Kristus juga menghancurkan kuasa iblis dengan memberikan Roh Kudus agar orang percaya ini dapat mengatasi dosa. Roma pasal 8 ayat 13. Dan yang ketiga, Kristus dapat mengalahkan kuasa iblis ini dengan memulihkan gambar Allah, mengembalikan manusia kepada tujuan penciptaan. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. The Great Controversy halaman 505 mengatakan, melalui ketaatannya, Kristus membuka jalan bagi manusia untuk hidup dalam kemenangan atas dosa. Kuasa iblis dihancurkan di kayu salib. Terima kasih pendeta. Sekarang kita akan melihat tema seorang malaikat yang tertahan. Apa pengertian malaikat yang tertahan dalam konteks pelajaran hari Minggu? Lalu siapa malaikat yang dimaksud di dalam konteks Daniel 10 ayat 13? Apa pengertiannya? Kalau kita baca Daniel 10 ayat 12 sampai 13, di sana disebutkan bahwa malaikat yang diutus Allah kepada Daniel tertahan oleh pangeran kerajaan Persia selama 21 hari. Mari kita lihat pengertian malaikat yang tertahan. Malaikat yang tertahan adalah malaikat yang sedang membawa jawaban atas doa Daniel, tetapi dia mengalami hambatan oleh karena kekuatan jahat di dunia spiritual. Ini menunjukkan bahwa ada konflik spiritual di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Gabriel sendiri menyebutkan bahwa Mikael adalah salah satu pemimpin besar yang diidentifikasi sebagai Kristus dalam tafsiran gereja Masehian hari ke-7. Dia harus datang untuk menolongnya. Lalu kemudian, siapa malaikat yang dimaksud? Malaikat yang diutus ini adalah Gabriel yang juga sebelumnya telah menyampaikan penglihatan kepada Daniel di Daniel 9 ayat 21. Gabriel dalam cerita ini menghadapi perlawanan dari kekuatan kegelapan yang berusaha mempengaruhi Raja Persia. Apa maksudnya tertahan 21 hari?
Gabriel tertahan dalam arti bahwa ia berusaha melawan pengaruh kuasa jahat atas Kores, Raja Persia. Pangeran kerajaan Persia dalam kisah ini bukanlah manusia biasa, tetapi kekuatan iblis yang bekerja di balik kekuasaan Persia, yang berusaha menghalangi keputusan Kores untuk mendukung rencana Allah bagi umatnya. Andrews Bible Commentary Old Testament halaman 1052 menyampaikan hal ini. Dia katakan, rujukan kepada pangeran Persia di ayat 13 terutama ditujukan kepada iblis sendiri yang melalui agen-agennya mencoba untuk membuat penguasa Media Persia melawan Israel. Esra 4 ayat 1-6 menceritakan peristiwa-peristiwa di Tanah Suci, sementara dalam pasal ini tabirnya disingkapkan dan kuasa-kuasa supernatural yang baik dan yang jahat terlibat dalam konflik yang berkaitan dengan pembangunan kembali bait Allah. Lalu kemudian Mikael, yaitu Kristus, akhirnya harus turun tangan untuk menolong Gabriel mengatasi perlawanan tersebut, sehingga pesan Allah itu boleh sampai kepada Daniel. Ellen White dalam manuskrip 95 tahun 1903 paragraf yang kelima mengatakan hal ini. Daniel menyerahkan jiwanya kepada Allah. Doanya yang sungguh-sungguh menggerakkan seorang malaikat yang perkasa dari sorga untuk datang menolongnya. Tetapi kekuatan-kekuatan setan sedang bekerja di dalam pikiran Raja Persia untuk mencegahnya melakukan pekerjaan yang akan menjawab doa Daniel. Sehingga Mikael sendiri, sang malaikat agung, datang membantu Gabriel. Apa sesungguhnya pertentangan kosmis dalam konteks Daniel 10 ayat 1-14 dan apa pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, pertentangan kosmis dalam Daniel 10 ayat 1-14 ini menunjukkan bahwa dunia fisik dipengaruhi oleh realitas dunia spiritual. Artinya, ada peperangan antara kuasa terang, yaitu malaikat Allah, dan kuasa kegelapan, yaitu setan dan malaikat-malaikatnya. Dan dua kekuatan ini berjuang untuk menguasai hati dan pikiran manusia, termasuk penguasa dunia. Pelajaran rohani ada 4 yang dapat kita ambil dari konflik ini. Yang pertama, doa itu memiliki dampak dalam dunia spiritual. Daniel berdoa selama 21 hari dan pergumulan spiritual terjadi di dalam periode tersebut. Ini menunjukkan bahwa doa orang benar berkuasa besar. Yakobus 5 ayat 16. Yang kedua, Allah tidak selalu langsung menjawab doa kita bukan karena Dia tidak mampu, tetapi karena ada pertarungan spiritual yang tidak dapat kita lihat. Yang ketiga, kasih adalah prinsip pemerintahan Allah, bukan paksaan. Ini mengajarkan kita untuk bersabar dan percaya kepada Allah, karena Dia bekerja sesuai dengan prinsip kebenaran. Yang selanjutnya, yang keempat, kita semua berada dalam peperangan rohani menurut Efesus 6 ayat 12. Oleh karena itu, kita harus setia, berdoa, bersandar kepada Kristus yang telah mengalahkan kuasa kegelapan itu. Kita tiba pada pokok diskusi tentang naga di dalam kitab Wahyu. Siapa naga yang dimaksudkan? Dan dalam konteks Wahyu 13, siapa yang digambarkan dengan binatang? Apa hubungan dengan naga? Bagaimana rupanya? Dari mana asalnya? Apa maksud dan tujuannya? Dan apa kekuasaannya? Dan siapa yang mampu mengalahkan kekuatan binatang tersebut? Nah, saudara, mari kita lihat yang pertama tentang naga di dalam Wahyu pasal 12. Siapa naga ini? Mari kita lihat identitas naga ini. Naga di dalam Wahyu pasal 12 ayat 3-9 ini merujuk kepada iblis atau setan. Kita bisa baca itu di dalam Wahyu pasal 12 ayat 9. Dalam konteks simbolis, naga ini mewakili kekuatan setan yang berusaha menghancurkan umat Allah. Seventh Day Bible Commentary volume 7 halaman 817 mengatakan jika naga adalah simbol setan yang bekerja melalui kekuatan duniawi seperti kekaisaran Roma untuk menganiaya gereja pada zaman abad permulaan. Nah, mari kita lihat
tulisan di dalam The Great Controversy halaman 438, di sana dikatakan bahwa naga itu adalah setan. Dialah penggerak di belakang penganiayaan terhadap gereja Kristus. Nah, kalau begitu bagaimana dengan binatang di dalam Wahyu pasal 13? Ada 2 binatang di dalam Wahyu pasal 13. Binatang yang pertama, ayat 1-10, identitas dari binatang ini adalah dia naik dari laut yang melambangkan sistem kekuatan politik agama. Ciri-cirinya dia punya kepala 7, 10 tanduk, dan ini merujuk kepada kelanjutan dari kerajaan-kerajaan di dalam Daniel pasal 7, yaitu sesudah Babel ada Persia, Yunani, Roma, dan muncullah ini kerajaan yang berikutnya. Nah, apa hubungannya dengan naga? Nah, saudara, binatang ini menerima kuasa, takhta, dan wewenang dari naga. Kita bisa baca itu dalam Wahyu pasal 13 ayat 2, menunjukkan aliansi antara setan dan sistem agama yang menindas. Rupa dan asalnya bagaimana? Binatang ini seperti macan tutul, bertubuh beruang, dan bermulut singa. Wahyu pasal 13 ayat 2 menggabungkan ciri binatang di dalam Daniel pasal 7, dan ini adalah simbol kekuatan dunia yang kejam. Lalu bagaimana dengan maksud dan kekuasaan? Nah, saudara, tujuannya adalah untuk menyesatkan dunia. Kita bisa lihat itu di dalam ayatnya yang ke-14. Selain menyesatkan dunia, binatang yang pertama ini juga memerangi orang-orang kudus. Wahyu pasal 13 ayat 7. Kemudian kekuasaannya juga ini bertahan selama 42 bulan, Wahyu pasal 13 ayat 5, merujuk pada masa penganiayaan abad pertengahan dari tahun 538 sampai 1798. Itulah binatang yang pertama. Nah, bagaimana dengan binatang yang kedua? Nah, saudara, binatang yang pertama dan binatang yang kedua ini adalah agen setan di akhir zaman untuk menyerang umat-umat Tuhan. Binatang yang kedua ini yang digambarkan di dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18 ini memiliki identitas di mana binatang ini dia naik dari bumi. Ini adalah binatang yang melambangkan kekuatan yang awalnya tampaknya ramah, damai seperti domba, tetapi akhirnya dia berbicara seperti naga. Wahyu pasal 13 ayat 11. Apa tujuan dari binatang yang kedua ini? Tujuannya adalah memaksa penyembahan kepada binatang yang pertama melalui tanda binatang. Kita bisa baca itu di dalam ayat 16 sampai 17. Nah, kalau begitu, siapa yang dapat mengalahkan binatang ini? Saudara, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 15 ayat 2, hanya Allah dan anak domba yang mampu mengalahkan binatang ini. Kemudian bagaimana dengan umat Tuhan? Umat Tuhan yang setia kepada hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, Wahyu pasal 12 ayat 7, akan menang melalui iman kepada Allah. Nah, saudara, sehubungan dengan ini, Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7, halaman 830-831 mengatakan, binatang pertama adalah antikristus yang berkuasa selama 1260 tahun. Sedangkan binatang kedua adalah kekuatan sekuler yang mempromosikan otoritas binatang pertama. Nah, mari kita lihat dari kisah binatang di dalam Wahyu pasal 13 ini, apa kondisi dan aplikasi dalam kehidupan kita saat ini. Nah, mari kita lihat kondisi dunia terlebih dahulu. Binatang yang pertama ini adalah kebangkitan atau pengaruh agama di dalam politik global, termaksud upaya untuk menyatukan agama di bawah satu sistem. Kemudian binatang yang kedua ini dia meningkatkan tekanan itu untuk menerima hukum dan standar moral yang bertentangan dengan hukum Allah. Bagaimana kita dapat melihat ini dalam aplikasi praktis kita sehari-hari? Saudara, yang pertama, kesetiaan pada hukum Allah adalah kunci. Umat Kristen dipanggil untuk setia dan memelihara hukum Allah. Itu adalah panggilan di akhir zaman. Kemudian dalam The Great Controversy halaman 592 mengatakan, di akhir zaman semua orang akan dihadapkan untuk memilih antara hukum Allah dan hukum manusia. Selanjutnya kita akan meneliti tentang kasus Ayub. Siapa Ayub ini? Bagaimana latar belakang pribadi dan keluarganya? Ayub adalah seorang yang benar di hadapan Allah. Dia orang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan dia menjauhi kejahatan menurut Ayub 1 ayat 1. Dia hidup di tanah Uz, seorang yang sangat diberkati dengan kekayaan yang berlimpah, banyak ternak dan dihormati di masyarakat.
Ayub juga adalah seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Dia sering mempersembahkan korban untuk anak-anaknya agar mereka tetap dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Ayub 1 ayatnya yang kelima. Mengapa dalam cerita ini Allah dan setan sepertinya dapat berkomunikasi secara akrab? Apakah kisah ini nyata atau fiksi? Dan mengapa Allah mengizinkan setan merusak kehidupan daripada Ayub? Mari kita lihat komunikasi antara Allah dan setan dalam konteks ini. Kisah Ayub memperlihatkan suatu sidang sorgawi atau kita sebut heavenly council, di mana makhluk-makhluk sorgawi hadir termasuk setan. Ayub 1 ayat 6. Ini menunjukkan bahwa meskipun telah jatuh, setan masih memiliki akses terbatas ke hadirat ilahi untuk memberikan laporan mengenai aktivitasnya di bumi. Percakapan mereka menunjukkan bahwa setan menuduh dan mencela manusia di hadapan Allah. Apakah kisah ini nyata atau fiksi? Kisah Ayub bukanlah fiksi, melainkan catatan sejarah yang benar. Dalam Yeskiel 14 ayat 14, Ayub disebut bersama dengan Nuh dan Daniel sebagai orang-orang yang benar. Dalam Yakobus 5 ayat 11 juga menyebutkan ketekunan Ayub sebagai contoh yang nyata. Mengapa Allah mengizinkan setan merusak kehidupan Ayub? Saudaraku, Allah mengizinkan ujian atas Ayub bukan karena dia kejam, tetapi karena pertentangan besar memerlukan pembuktian tentang kesetiaan sejati. Setan menuduh bahwa Ayub hanya setia kepada Tuhan karena berkat-Nya. Jadi dengan mengizinkan ujian, Allah menunjukkan bahwa kasih dan kesetiaan sejati bukan berdasarkan keuntungan duniawi, tetapi lahir dari hubungan yang murni dengan Tuhan. Meskipun Allah mengizinkan penderitaan, tetapi Dia tetap membatasi kekuatan setan sesuai dengan aturan main di dalam pertentangan kosmis. Ayub 1 ayat 12 dan Ayub 2 ayatnya yang ke-6. Dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa tahu bahwa kesulitan atau kesusahan dan penderitaan ini atas izin Tuhan? Contohnya dalam kisah Ayub ini. Bagaimana kita bisa tahu? Yang pertama, oleh karena kitab Ayub sendiri yang mengindikasikan hal ini. Kalau kita lihat dalam Ayub 1 ayat 12 dan 2 ayat 6, Allah secara eksplisit memberi izin kepada setan untuk menguji Ayub, tetapi dengan batasan tertentu. Kesusahan yang dialami Ayub bukan akibat dosa pribadinya, tetapi adalah ujian di dalam konteks pertentangan yang besar. Ellen White dalam The Desire of Ages halaman 471 mengatakan, Allah telah memberikan pelajaran yang dirancang untuk mencegah hal ini. Sejarah Ayub telah menunjukkan bahwa penderitaan ditimpakan oleh iblis dan ditangguhkan atau dibatasi oleh Allah demi tujuan belas kasihan. Jadi Allah tidak membiarkan hidupnya hancur lebur, tetapi diizinkan pada batas-batas tertentu yang tidak melebihi kekuatan dari Ayub. Yang kedua, mari kita lihat prinsip Alkitabiah. Allah berdaulat atas segala sesuatu, tetapi Dia tidak selalu menjadi penyebab dari penderitaan. Iblislah yang mendatangkan kesulitan, tetapi ada batasannya sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 13. Ujian itu memiliki tujuan rohani. Yakobus 1 ayat 2-3 menyatakan bahwa pencobaan itu membangun ketekunan dan iman yang lebih kuat. Lalu kemudian penderitaan itu justru bisa menjadi alat kesaksian. Seperti Ayub yang tetap setia, penderitaan bisa menjadi bukti nyata kesetiaan Tuhan kepada dunia dan makhluk surgawi. Efesus 3 ayatnya yang ke-10. Apa pelajaran penting tentang aturan main dari kisah Ayub bagi kita sekarang ini yang hidup di dunia modern ini? Bagi kita ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, ada hukum dan batasan dalam pertentangan kosmis. Artinya bahwa setan tidak diizinkan untuk melanggar aturan main ini. Ketika dia bertindak di dalam batas-batas yang ditentukan oleh Tuhan. Yang kedua,
Kesetiaan tidak bergantung pada berkat duniawi. Seperti Ayub, kita juga dipanggil untuk setia kepada Tuhan. Kita tidak mencari Tuhan hanya oleh karena kita rindu berkat-Nya, tetapi oleh karena kita mengasihi Dia yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Yang ketiga, Tuhan tetap berdaulat dan setan memiliki batasan. Meskipun iblis dapat mendatangkan kesulitan, tetapi dia tetap tidak dapat berbuat sesuka hatinya. Tuhan memberikan penghiburan dan Dia mengendalikan segala sesuatu. Roma 8 ayat 28. Ellen White dalam My Life Today halaman 316 mengatakan, seandainya iblis dibiarkan melakukan apa yang diinginkannya, maka tidak akan ada harapan. Dia akan membuat karam iman. Tetapi musuh tidak berani melangkah lebih jauh dari wilayah yang telah ditentukannya. Tidak ada kekuatan dari seluruh kekuatan setan yang dapat melumpuhkan jiwa yang percaya dengan keyakinan yang sederhana pada hikmat yang datang dari Allah. Kita tiba pada pokok diskusi tentang penguasa sementara dunia ini. Siapa penguasa sementara dunia ini? Kemudian apa pengertian penguasa sementara dunia ini? Dan mengapa Allah izinkan oknum lain berkuasa atas dunia ciptaannya? Mari kita lihat pertama-tama identitas dari penguasa sementara ini. Nah, Alkitab menyebut jika iblis atau setan ini sebagai penguasa dunia ini. Kita bisa lihat itu dalam Yohanes pasal 12, pasal 14, kemudian 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Setan diberi kuasa sementara atas dunia karena pemberontakannya terhadap Allah. Menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 767, di sana mengatakan bahwa setan adalah penguasa dunia ini dalam arti bahwa ia mempengaruhi sistem dunia yang menentang Allah, namun kekuasaannya terbatas dan sementara. The Great Controversy halaman 503 mengatakan setan disebut penguasa dunia ini karena ia telah menipu sebagian besar manusia untuk tunduk pada pemerintahannya. Lalu bagaimana kita dapat melihat bahwa penguasa ini hanya berkuasa sementara? Apa pengertian sementara? Nah, saudaraku, kekuasaan setan bersifat sementara karena hanya berlaku hingga kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu kita bisa baca di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1-3. Kita dapat melihat di sini bahwa Allah mengizinkan hal ini sebagai bagian dari pertentangan besar atau great kontroversi antara kebenaran dan kepalsuan. Sehubungan dengan ini, Desire of Ages halaman 130 mengatakan bahwa Allah mengizinkan setan untuk sementara berkuasa agar seluruh alam semesta melihat akibat mengerikan dari pemberontakan. Nah, kalau begitu, pertanyaan, mengapa Allah mengizinkan? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami kenapa sampai Allah izinkan. Yang pertama, itu oleh karena Allah menghormati kebebasan memilih. Power of choice, free will dari setiap orang. Ulangan pasal 30 ayat 19, Allah tidak memaksa ciptaannya untuk taat. Kemudian alasan yang kedua, oleh karena Tuhan ingin membongkar sifat asli dari dosa. Ayub 1 dan juga Ayub 2, kemudian Wahyu pasal 15, di sana dijelaskan ini semua Tuhan izinkan agar semua makhluk memahami keadilan dan kasih Allah. Kemudian yang ketiga, Tuhan juga ingin kita pahami bahwa kemenangan telah dijamin. Walaupun Tuhan izinkan itu, tetapi Tuhan berikan kita kepastian bahwa Dia telah menang. Kemenangan itu telah dijamin. Kematian Kristus di kayu salib itu telah memastikan bahwa musuh ini sebenarnya sudah kalah, tetapi hanya sementara saja untuk berkuasa. Kolose pasal 2 ayat 15. Nah, sehubungan dengan ini, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 512 mengatakan bahwa Allah mengizinkan setan berkuasa sementara untuk mengungkapkan karakter sejati dosa dan memurnikan umatnya. Nah, saudara-saudara, jika setan penguasa dunia ini, apa peran Allah atas umat manusia yang percaya kepadanya? Dan apa yang harus manusia yang percaya Allah lakukan supaya tidak dalam penguasaan setan? Nah, saudara-saudara, mari kita lihat apa peran Allah atas umat manusia saat ini. Peran Allah atas umat manusia saat ini adalah
perlindungan, dan pemeliharaan. Allah tidak meninggalkan umatnya di bawah kuasa setan. Melalui Kristus, umat ini dibebaskan dari belenggu dosa. Kolose pasal 1 ayat 13. Step to Christ halaman 62 mengatakan Kristus datang untuk mematahkan kuasa setan dan setiap jiwa yang menerimanya dibebaskan dari perbudakan si jahat. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sebagai umat percaya? Yang pertama, berpegang pada firman Allah. Yakobus pasal 4 ayat 7, lawanlah iblis dan ia akan lari daripadamu. Kemudian yang kedua, hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Yohanes pasal 15 ayat 4-5, tinggallah di dalam aku, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah memakai perlengkapan rohani. Efesus 6 ayat 11 dan juga sampai 18. Kebenaran, iman, dan juga doa itu adalah senjata yang bisa kita gunakan untuk melawan tipu muslihat setan. Kemudian yang keempat adalah menyebarkan Injil. Mempercepat kekalahan setan dengan memimpin jiwa-jiwa kepada terang. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. The Acts of the Apostle halaman 84 mengatakan bahwa kekuatan terbesar melawan setan adalah kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus dan ketaatan yang teguh pada kebenaran. Sedangkan The Great Controversy halaman 510 mengatakan setiap tindakan ketaatan adalah pukulan bagi kerajaan setan. Prayer halaman 97 mengatakan doa adalah benteng yang tak dapat ditembus oleh panah api si jahat. Kita masih melanjutkan berbicara tentang batasan dan aturan. Dalam pertentangan kosmis, apa yang menjadi inti dari permasalahannya? Inti dari pertentangan kosmis ini adalah masalah karakter Allah. Setan menuduh bahwa Allah itu tidak adil, tidak baik, dan pemerintahannya tidak layak dipercaya. Itu sebabnya Allah harus membuktikan kebaikan dan keadilannya melalui sebuah demonstrasi, bukan sekedar melalui kekuatan atau paksaan. Dan karena tuduhan ini menyangkut pemerintahan Allah yang berlandaskan kasih, maka tuduhan tersebut tidak bisa disembunyikan atau dihapus begitu saja. Harus ada pembuktian terbuka dan secara adil. Apa batasan dan aturan dalam pertentangan kosmis? Ada 4 yang telah kita temukan dalam konteks pelajaran ini. Yang pertama, bahwa kejahatan itu berlangsung untuk sementara waktu. Itu aturan yang pertama. Yang kedua, tindakan ilahi memiliki keterbatasan moral. Artinya, di dalam batasan ini, Allah itu tidak boleh menggunakan kekuatannya dengan cara-cara yang melanggar prinsip kasih dan keadilannya sendiri. Yang ketiga, wilayah kekuatan kegelapan itu bersifat sementara. Artinya, beberapa kejahatan diizinkan terjadi, tetapi bukan berarti Allah menyetujuinya. Pada akhirnya, kejahatan akan dihakimi dan dihancurkan secara adil. Roma 8 ayat 18 dan Wahyu 21 ayat 3-4. Dan yang keempat, dalam aturan mainnya, peran manusia ada di dalam peperangan ini. Faktor seperti iman dan doa dapat membuka jalan bagi tindakan ilahi di dunia. Seperti di dalam Markus 6 ayat 5 dan Markus 9 ayat 29. Mari kita lihat pengertian iman dan doa sebagai aturan main dalam pertentangan kosmis. Bagaimana iman dan doa ini memegang peranan penting. Nah saudaraku, yang pertama, iman membuka ruang bagi Allah untuk bertindak. Kita baca dalam Markus 6 ayat 5, Yesus tidak melakukan banyak mujizat di Nazaret karena mereka kurang iman di sana. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan manusia, iman manusia berpengaruh dalam bagaimana Allah bekerja. Yang kedua, doa itu dapat membawa perubahan dalam dunia ini. Dalam Markus 9 ayat 29, Yesus menyatakan bahwa beberapa jenis kuasa jahat hanya dapat dikalahkan melalui doa dan puasa. Ellen White dalam SDA Bible Commentary volume 4 halaman 1173 mengatakan bahwa kita harus berdoa seperti Daniel agar kita dijaga oleh makhluk sorgawi. Sebagai roh-roh yang melayani, para malaikat diutus untuk melayani mereka yang akan menjadi pewaris keselamatan.
Berdoalah saudara-saudaraku, berdoalah seperti yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Oleh karena apa? Kita tidak siap untuk kedatangan Tuhan. Kita perlu melakukan pekerjaan yang menyeluruh untuk kekekalan. Yang ketiga yang harus kita ingat, walaupun iman dan doa itu penting, tetapi iman dan doa bukan satu-satunya faktor. Walaupun iman dan doa itu penting, tetapi ada faktor yang lain dalam pertentangan ini yang mungkin tidak kita sadari. Namun satu hal yang pasti, Allah mengetahui yang terbaik dan Dia akan membawa keadilan serta kebahagiaan kekal bagi umatnya. Roma 8 ayat 18 dan Wahyu 21 ayat 3-4. Kita tiba pada pendalaman. Bagaimana manusia bisa jatuh ke dalam tawanan setan dan mengapa Allah tidak mencegah dan menolong. Nah, mari kita lihat penyebab jatuhnya manusia ke dalam tawanan setan. Saudara, manusia jatuh ke dalam tawanan setan melalui ketidaktaatan, tetapi juga oleh karena pilihan bebas yang memisahkan mereka daripada Allah. Kejatuhan dimulaikan di Eden ketika Adam dan Hawa memilih untuk mempercayai setan dibandingkan mempercayai Tuhan. Seventh Day Bible Commentary volume 1 halaman 231 mengatakan, dosa masuk ke dunia ini melalui ketidakpercayaan manusia terhadap firman Allah dan keinginan untuk menjadi seperti Allah. Jadi, apa yang dapat membuat kita kalah adalah kalau kita tidak percaya kepada Tuhan. Di dalam Patriarchs and Prophet halaman 55, dengan memakan buah terlarang manusia menyerahkan kendali pikiran dan hati kepada setan. Mereka memilih untuk tunduk pada penguasa kegelapan. Nah, kalau begitu mengapa Allah tidak mencegah dan menolong? Saudara, kenapa Allah tidak mencegah dan menolong? Alasannya adalah karena Allah menghormati kebebasan berkehendak manusia sebagai bagian dari rencananya untuk menguji kesetiaan dan kasih ciptaannya kepadanya. Intervensi langsung bertentangan dengan prinsip keadilan dan juga kasihnya. Di dalam The Great Controversy halaman 492, Allah tidak memaksa manusia untuk taat. Jika dia melakukannya, seluruh alam semesta akan menyembahnya karena takut bukan karena kasih. Kemudian Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 645 mengatakan Allah mengizinkan setan bertindak sementara agar kejahatan terungkap sepenuhnya, sehingga seluruh ciptaan memahami keadilan dan kasih Allah. Nah, sehubungan dengan apakah Allah menolong mereka atau tidak? Nah, saudara, sebenarnya Allah telah menolong kita sebagai umat manusia. Allah menolong melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus di salib adalah jalan pembebasan dari tawanan setan. Kolose pasal 2 ayat 14-15. Oleh karena itu di Side of Ages halaman 764 mengatakan salib Kristus adalah jawaban Allah atas jeritan umat manusia. Di sana kuasa setan dihancurkan. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 389 mengatakan Allah tidak membiarkan manusia sendirian. Kristus adalah pengantara yang membuka jalan rekonsiliasi. Oleh karena itu, bagaimana manusia bisa kuat menghadapi iblis yang seperti malaikat terang? Nah, bagaimana cara kita menghadapi iblis yang menyerupai malaikat terang adalah dengan mengenali tipu muslihat setan. Setan bisa menyamar sebagai malaikat terang, 2 Korintus pasal 11 ayat 14, untuk menipu manusia dengan kebenaran palsu, seperti ajaran sesat atau juga tawaran duniawi. Oleh karena itu penting kita kenali ini. The Great Controversy halaman 518 mengatakan setan akan datang dengan cahaya yang mempesona, meniru pekerjaan Roh Kudus, tetapi tujuannya adalah menghancurkan imannya. Kita dapat sadari itu. Seventh Day Adventist Commentary volume 6 halaman 854 mengatakan kunci mengalahkan setan adalah membandingkan setiap ajaran dengan Alkitab yang adalah satu-satunya standar kebenaran. Sekarang kita tiba di bagian aplikasi. Apa pentingnya bagi kita mengetahui bahwa ada aturan main, ada batasan di dalam pertentangan kosmis ini? Minimal ada 4 pelajaran yang sangat penting bagi kita. Yang pertama, kita harus sadar bahwa ada yang namanya pertarungan besar.
Ini bukan dongeng, ini bukan cerita isapan jempol, tetapi memang benar-benar kita hidup dalam realita, dalam pertentangan antara kebaikan dan kejahatan. Penderitaan itu bukan kebetulan, tetapi itu bagian dari realitas kosmis yang lebih besar. Yang kedua, kita harus memahami bagaimana cara Allah bekerja di dunia ini. Allah itu tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Dia beroperasi di dalam batasan moralnya. Dia bertindak sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Doa yang tidak langsung dijawab oleh Tuhan bukan berarti Allah tidak peduli, tetapi Dia bekerja dengan cara yang adil dan kasih. Yang ketiga, ada peran yang sangat vital yang dimainkan oleh iman dan doa dalam peperangan ini. Iman dan doa kita membuka jalan bagi campur tangan Allah di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus aktif dalam doa. Kalau saudara berpikir bahwa doa Anda tidak bermanfaat, kita harus bertobat dan percaya bahwa doa kita membuat perbedaan. Dan pelajaran yang keempat, ada pengharapan di dalam janji Allah. Ingat saudaraku, kalau kita diperlakukan tidak adil, kalau kita melihat sepertinya kejahatan menang, kejahatan akan berakhir dan Allah menjanjikan hidup yang kekal. Penderitaan saat ini bersifat sementara dan rencana Allah adalah mendatangkan kebaikan bagi seluruh umatnya. Saudara, bagaimana pelajaran mengenai aturan main ini bisa memperkuat kita dalam menghadapi iblis? Ada beberapa hal. Yang pertama, pelajaran ini mengajar kita untuk mengakui kekalahan iblis oleh kemenangan Kristus. Seventh Day Bible Commentary volume 7 halaman 817 menjelaskan kematian Kristus adalah penghakiman atas iblis. Kuasanya sudah dipatahkan meskipun pertempuran rohani masih berlanjut hingga saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita dapat belajar dari pelajaran ini? Kita harus memahami bahwa ada batasan dari kekuasaan iblis. Testimony for the Church volume 1 halaman 341 mengatakan Allah sendiri yang membatasi kuasa setan. Tanpa izinnya si jahat tidak dapat menghancurkan kita. Dan The Great Controversy halaman 510 mengatakan setan hanya berkuasa atas mereka yang memilih untuk tunduk kepadanya. Tetapi orang yang berpegang pada Kristus adalah benteng yang tak tertembus. Kiranya pelajaran ini dapat menolong kita di dalam pengetahuan, tetapi juga di dalam pertumbuhan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran yang sangat indah. Bagaimana Tuhan telah memberikan kami janji kepastian. Sekalipun kami menghadapi banyak tantangan di atas dunia ini, tetapi Tuhan telah menang. Dan kemenangan itu menjadi kepastian bagi kami bahwa kami tidak akan dikalahkan oleh setan apabila kami menaruh harapan kami bersekutu dengan Kristus di dalam kehidupan kami. Berkatilah pelajaran ini Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan cara yang sederhana, tetapi lebih daripada itu, bantu kami agar kami dapat hidupkan pelajaran ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Muliakan Allah, agung karyanya, karena kasih-Nya diberikan putra
mulia agung karyanya, besar sukacita karena putranya. Namun lebih mulia dari semuanya, bilaklah kita memandang wajahnya. Puji Dia, puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah. Datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah, besar kuasanya. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih, kebaikan dan kemurahan. Sungguh begitu besar kasih setia-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu yang boleh kami nikmati sampai saat ini dalam acara ibadah. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk menyampaikan keluh kesah. Segala pergumulan hidup kami di bawah kaki salib-Mu. Engkau layak menerima segala pujian dan penghormatan kami. Engkau adalah Tuhan Khalik Pencipta, dan juga Engkau Allah yang telah datang ke dunia ini, menebus kami dan berjanji bahwa suatu saat nanti Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami. Umat-umat-Mu yang beribadah pada hari Sabat ini datang kepadamu dengan segala keterbatasan. Sesungguhnya kami ini penuh dengan dosa dan kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu ya Bapa, baik sengaja maupun tidak. Ampunkanlah kiranya kami, agar kiranya kami benar-benar layak untuk datang kepadamu. Pada hari Sabat ini, kami mengucap syukur, oleh karena sekali lagi kami akan menikmati berkat Tuhan, lewat roti hidup, pekabaran firman-Mu, yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Pendeta Daud Panggaribuan. Urapan Tuhan boleh menjadi bagian hamba-Mu ini, jamah hati, pikiran, dan lidahnya, supaya hamba Tuhan dapat berkata-kata sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, dan firman yang kami dengarkan boleh mengangkat hati dan pikiran kami untuk mencari wajah-Mu, untuk mencari kekuatan dan penghiburan dari dalam Engkau saja. Berkati hamba Tuhan dalam pelayanan bersama dengan keluarga, senantiasa dipelihara, dilindungi oleh Tuhan hari ini dan seterusnya. Hamba berdoa untuk sahabat-sahabat yang mengikuti ibadah ini di tempat mereka masing-masing. Mungkin ada yang dari rumah, ada juga dari rumah sakit, atau tempat-tempat tertentu yang jauh dari jangkauan ataupun gereja. Di mana saja mereka beribadah dan mengikuti ibadah ini, kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami semua. Yang dalam keadaan lemah iman Tuhan kuatkan, yang dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam berbagai macam pergumulan Tuhan akan memberikan pengharapan di dalam Engkau. Sehingga kami rindu sahabat-sahabat selanjutnya, kami boleh kembali lagi beribadah di tempat ibadah, di gereja atau di mana saja, boleh berjumpa, bertemu dengan umat-umat Tuhan. Bapa yang penuh kasih, terima kasih oleh karena janji penyertaan-Mu boleh menjadi bagian kami. Kami percaya kami akan diberkati lewat ibadah ini. Sempurnakanlah doa kami, agar kiranya apa yang terjadi hanya sesuai seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ku sendiri dan ku rasa sepi, tak sempurna diri, hilang harapan.
Shalom, selamat hari Sabat, sahabat-sahabat umat Tuhan di mana saja Anda berada. Pada saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang saya beri judul From a Prisoner to a Leader. Tapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami akan mempelajari firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Lebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biarlah Engkau menyanggupkan hamba, sehingga hamba dapat menyampaikan firman ini dengan baik. Dan oleh pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami juga disanggupkan untuk mengimplementasikan akan firman ini dalam kehidupan kerohanian kami. Di dalam nama Yesus, amin. Pekabaran firman Tuhan pada saat ini, saya ambil dari buku Daniel. Dan saya fokuskan dalam Daniel pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ketiga. Kita lihat di dalam Daniel pasal 1, ayat 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Lalu kita lihat dalam ayatnya yang ketiga, lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Dan di dalam ayatnya yang ke-6, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Saudaraku, kerajaan Yehuda runtuh pada tahun 586 sebelum Masehi. Namun penawanan telah dilakukan sejak Babylon berkuasa di tahun 605 sebelum Masehi. Dan ada 3 kali proses penawanan. Dan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria ditawan ke Babel pada penawanan tahap pertama. Diperkirakan Daniel dan sahabat-sahabatnya berusia 18 tahun ketika ditawan karena sesuai dengan aturan atau polisi Babylon untuk batas usia tawanan. Nebukadnezar, seorang raja yang sangat pintar, melihat orang-orang terbaik yang ada di Yehuda yang harus dibawa pertama ke Babylon untuk bekerja di dalam kerajaannya. Tapi sebelum Daniel, Hananya, Misael, Asaria bekerja pada raja, mereka harus dikarantina selama 3 tahun untuk menjalani pendidikan, atau yang kita sebut saat ini menjalani diklat. Dan nama mereka diganti menjadi Belsasar untuk Daniel, Sadrak untuk Hananya, Mesak untuk Misael, dan Abednego untuk Asaria. Dengan maksud supaya mereka pada akhirnya lupa dengan budaya mereka, lupa dengan identitas mereka, dan bahkan lupa akan Tuhan mereka. Dan selama menjalani diklat ini, mereka dihidangkan makanan dan minuman raja. Tapi, kalau kita baca dalam ayat 8 Daniel pasal 1, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Luar biasa. Daniel dan ketiga sahabatnya berkata kepada Aspenas, dalam ayat 12 dan 13, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Luar biasa, ya, pemuda-pemuda Ibrani ini. Mereka berketetapan untuk tidak mengkonsumsi santapan raja.
Tapi pertanyaannya, mengapa Daniel dan ketiga sahabatnya memutuskan untuk mengkonsumsi sayuran, ya, makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan? Kalau kita melihat bahasa aslinya, zeroa. Ya, dan meminum air saja. Ya. Berkaca dari pekabaran Nabi Hosea yang hidup sebelum Daniel. Kalau kita lihat dalam Hosea 9 ayat 3. Mereka tidak akan tinggal di tanah Tuhan. Tetapi Efraim akan kembali ke Mesir dan akan makan makanan haram di Asyur. Dan juga kalau kita lihat pekabaran Yesaya yang juga nabi yang hidup sebelum Daniel. Kita lihat pekabarannya dalam Yesaya 66 ayat 17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Kedua ayat ini mengindikasikan bahwa kebiasaan raja-raja kafir adalah mengkonsumsi daging haram sebagai makanan mereka. Kalaupun ada binatang yang halal yang disajikan sebagai makanan raja, ya, menurut beberapa komentar Alkitab, salah satunya adalah Rosenmuller dalam Barnes Notes on the Bible. Ya. Dia katakan begini, merupakan kebiasaan di antara orang-orang zaman dahulu untuk membawa sebagian dari apa yang dimakan dan diminum sebagai persembahan kepada para dewa, sebagai tanda pengakuan syukur bahwa semua yang dinikmati manusia adalah pemberian para dewa. Di kalangan orang Romawi, pemberian ini disebut lebamina. Sehingga setiap makan dikaitkan dengan tindakan persembahan. Oleh karena itu Daniel dan teman-temannya menganggap apa yang dibawa dari meja kerajaan sebagai makanan yang telah dipersembahkan kepada para dewa itu sebagai sesuatu yang tidak murni. Dengan kata lain, ketika mereka mengkonsumsi makanan raja, berarti mereka telah berkompromi dengan penyembahan kepada berhala. Itu sebabnya Daniel berketetapan untuk tidak mau makan makanan raja. Begitu juga dengan minuman. Kebiasaan raja-raja kafir dalam meminum anggur yang memabukkan, ya, membuat mereka tidak mau menikmati minuman raja. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 20 ayat 1, anggur adalah pencemooh, minuman anggur adalah beribut, tidak bijak orang-orang yang terhuyung-huyung karenanya. Ya. Di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary, volume 4 halaman 1166, dalam paragraf 6 dan 7, mengatakan, ketika Daniel berada di Babel, dia dilanda godaan yang tidak pernah kita impikan. Dan dia menyadari bahwa dia harus tetap menjaga tubuhnya. Ia bermaksud dalam hatinya agar ia tidak minum anggur raja atau makan makanan lezatnya. Ia tahu bahwa untuk pemenang, ia harus mempunyai persepsi mental yang jernih. Sehingga ia dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Mereka memutuskan bahwa karena daging tidak menjadi menu makanan mereka di masa lalu, maka daging tidak boleh menjadi menu makanan mereka di masa depan. Dan karena anggur dilarang bagi semua orang yang terlibat dalam pelayanan kepada Tuhan, mereka memutuskan bahwa mereka tidak akan mengambil bagian darinya. Nasib anak-anak Harun telah disampaikan kepada mereka, dan mereka tahu bahwa penggunaan anggur akan membingungkan indera mereka, bahwa pemanjaan nafsu makan akan mengaburkan daya pengamatan mereka. Itu sebabnya mereka berketetapan untuk tidak memakan makanan raja atau meminum minuman raja. Dan benar, setelah lewat 10 hari, Daniel dan sahabat-sahabatnya dievaluasi dan didapatilah bahwa mereka lebih pandai daripada semua yang mengikuti pendidikan itu. Ya. Sungguh, ketetapan hati yang membuahkan hasil yang dahsyat.
Mari kita lihat kisah selanjutnya dalam Daniel pasal 2. Pada saat itu, Raja Nebukadnezar bermimpi, dan dalam pasal 2 ayat 1 dikatakan, pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Raja lupa akan mimpinya. Itu sebabnya dia mengumpulkan semua orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, para kasdim, untuk memberitahukan mimpinya dan makna daripada mimpi itu. Tapi mereka semua tidak bisa melakukannya. Mereka tidak bisa memberitahukan kepada raja. Maka marahlah Raja Nebukadnezar dan memberi perintah untuk membinasakan semua orang bijaksana di Babel. Hal ini terdengar kepada Daniel dan sahabat-sahabatnya. Dan mereka bertanya kepada Ariok, apa sebenarnya yang terjadi? Ya, sampai raja memberikan titah yang begitu keras. Dan Ariok menjelaskan kepada Daniel. Mendengarkan penjelasan Ariok, Daniel pun meminta waktu kepadanya agar dia mempunyai kesempatan berdoa kepada Tuhan, sehingga dia boleh memberitahukan mimpi dan maknanya kepada raja. Dalam ayat 17 dan 18 pasal 2, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Kita lihat betapa luar biasanya Daniel dan sahabat-sahabatnya. Tindakan pertama mereka dalam menghadapi masalah yang sangat besar ini adalah datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan di dalam doa. Daniel mengajak sahabat-sahabatnya untuk berserah kepada Tuhan. Dan ini pelajaran yang penting bagi kita. Dalam menghadapi masalah yang besar, dalam menghadapi setiap pergumulan kita, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan manusia. Sama seperti Daniel dan sahabat-sahabatnya. Mereka tidak mengandalkan manusia. Mereka tidak mengandalkan siapa-siapa. Tidak mengandalkan kekuatan dan kepintaran mereka. Melainkan mengandalkan Tuhan. Mereka langsung datang kepada Tuhan. Dan hasilnya, rahasia itu disingkapkan kepada Daniel. Dan apa reaksi Daniel setelah Tuhan memberitahukan mimpi itu dan maknanya? Apa dia menyombongkan diri dan memberi kredit pada diri sendiri? Kita lihat dalam ayat 20 pasal 2. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Daniel tidak memberi kredit pada dirinya, tapi nama Tuhan yang ditinggikan. Akhirnya Daniel pun menghadap untuk bertemu raja. Raja berkata, saya dengar dari pengawal saya Ariok bahwa kamu ahli dalam menafsirkan mimpi. Apa benar itu? Apa jawab Daniel? Mari kita lihat di dalam ayat yang selanjutnya. Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang-orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, dan ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang akan tuanku lihat di tempat tidur itu ialah, ya, Daniel menceritakan mimpi Nebukadnezar. Tuanku melihat sebuah patung yang besar, ya, kepalanya dari emas, dan itu adalah kerajaan tuanku. Itu adalah tuanku raja. Wah, senang sekali Raja Nebukadnezar. Dan sesudah itu, ya,
datang kerajaan sesudah tuanku yang dilambangkan dengan dada dan lengan yang dari perak. Ya. Kemudian pinggang dan perut dari tembaga, melambangkan kerajaan yang akan datang lagi sesudah kerajaan yang kedua. Dan berikutnya, paha dari besi dan kaki dari besi bercampur tanah liat. Datang kerajaan yang terakhir. Dan kemudian, sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Demikianlah mimpi tuanku raja. Wah, senang sekali Nebukadnezar. Dan di dalam Daniel pasal 2 ayat 48, dikatakan lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Luar biasa, bukan? Seorang tawanan menjadi pemimpin besar di kerajaan Babylon. From a prisoner to a leader. Dan itu terjadi dalam kehidupan Daniel. Namun Daniel tidak menang sendiri. Dia ingat akan sahabat-sahabatnya. Dan di dalam ayat 49 dikatakan, atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Wah, Daniel menjadi orang penting. Tapi juga sahabat-sahabatnya diberikan bagian untuk memimpin di wilayah kerajaan Babel. Dan itu atas permintaan Daniel. Ya, Daniel tidak melupakan sahabat-sahabatnya. Daniel mempunyai jiwa untuk menolong orang lain. Dan jabatan yang diberikan kepada keempat pemuda Ibrani ini menimbulkan kecemburuan kepada yang lainnya. Bagaimana bisa orang-orang Ibrani ini sebagai pendatang dan hanya tawanan lagi menjadi pemimpin di dalam wilayah kerajaan yang masyhur ini? Tentunya mereka sangat tidak senang dengan hal ini. Mereka iri hati, mereka cemburu kepada Daniel dan ketiga sahabatnya. Mereka berusaha mencari cara untuk menjatuhkan Daniel dan sahabat-sahabatnya. Dan tentunya ini adalah sifat dari pekerjaan setan. Setiap orang yang berusaha untuk mencari cara menjatuhkan orang lain tanpa dia sadari, dia sementara melakukan pekerjaan setan. Mari kita lihat kisah selanjutnya dari Daniel. Ya, di dalam kisah Daniel dan sahabat-sahabat ini, cara terbaik telah ditemukan untuk menjatuhkan mereka. Ya. Di dalam pasal 3, kita lihat ayat yang pertama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Ya. Raja mendapatkan masukan-masukan supaya membuat patung yang telah dimimpikannya itu. Ya. Dan raja pun berpikir ini hal yang baik. Dan ketika raja membuat patung yang ada dalam mimpinya dan memerintahkan semua orang untuk datang sujud menyembah patung itu dan akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala jika tidak sujud menyembah patung itu, beberapa orang Kasdim berhasil dengan rencana mereka untuk menjatuhkan pemuda-pemuda Ibrani ini. Mereka membawa laporan kepada raja dengan bukti-bukti yang mana Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mengindahkan titah raja. Maka geramlah Nebukadnezar dan memerintahkan untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap raja. Ya.
Datanglah ketiga pemuda Ibrani ini untuk menghadap raja. Kebetulan Daniel tidak ada saat itu, karena dia sedang dinas luar. Ya, raja berkata kepada ketiga sahabat Daniel, apakah benar kalian tidak mau menyembah patung emas yang telah kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, pada saat kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Apakah jawaban dari ketiga pemuda Ibrani ini? Mereka menjawab, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Ya. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ini adalah integritas iman yang luar biasa. Biasanya kita mengatakan, Tuhan, hambamu mau hidup setia kepadamu, asalkan ini dan itu. Ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak demikian. Walaupun tidak datang pertolongan dari Tuhan, mereka tetap setia. Mereka tetap tidak akan menyembah patung Nebukadnezar, sekalipun nyawa taruhannya. Hanya Tuhan yang mereka sembah. Dan iman mereka ini pada akhirnya justru membuat Nebukadnezar mengenal Allah yang benar. Melihat ketiga pemuda Ibrani ini tidak terbakar dalam perapian yang menyala-nyala itu, malah ada ketambahan seorang di dalamnya, sehingga menjadi 4 orang di dalam perapian yang menyala-nyala itu, yang mana itu adalah Yesus. Pemandangan yang ajaib ini membuat Raja Nebukadnezar memuji Allah. Sungguh luar biasa. Ini karena Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mempertahankan iman mereka. Dalam Daniel 3 ayat 28 dikatakan, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Nebukadnezar benar-benar diyakinkan sekali lagi bahwa Allah yang disembah oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang benar. Dan apa hasil dari iman mereka? Dalam ayat 30 pasal 3 buku Daniel ini. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Gantinya kehilangan jabatan, bahkan dibunuh, Sadrak, Mesak, dan Abednego justru mendapat jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Ya, dengan mempertahankan iman mereka yang luar biasa, mereka bukan kehilangan jabatan. Gantinya mereka dibunuh, justru mereka selamat dan diberikan kedudukan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Rahasia mengapa para tawanan Ibrani ini dari tawanan menjadi pemimpin di negeri asing, di negara yang menawan mereka. Rahasianya adalah yang pertama, mereka selalu berdoa kepada Allah. Setiap kali menemukan permasalahan dalam kehidupan mereka, yang mereka buat pertama adalah datang kepada Tuhan di dalam doa. Yang kedua, mereka punya ketetapan hati untuk tidak menajiskan
diri mereka. Mereka punya integritas yang sangat kuat. Ya. Yang ketiga, mereka memiliki iman yang teguh. Ya. Mereka sungguh percaya kepada Tuhan mereka. Walaupun langit runtuh, mereka tidak akan berubah setia. Yang keempat, mereka selalu menolong orang lain. Ada roh menolong. Roh suka menolong orang lain di dalam diri Daniel dan juga sahabat-sahabatnya. Yang kelima, mereka selalu meninggikan Allah. Dan tentunya yang keenam, yang ada hubungan dengan poin kelima, mereka tidak menyombongkan diri. Itu sebabnya mereka selalu meninggikan Allah. Dan yang terakhir, mereka setia beribadah kepada Allah. Hanya kepada Allah saja yang mereka sembah. Ingat saudaraku, kalau Daniel dan sahabat-sahabatnya menghadapi satu situasi di mana mereka dipaksa untuk menyembah patung Nebukadnezar, akan terulang peristiwa yang sama, di mana kita akan dipaksa untuk menyembah bukan patung Nebukadnezar, tapi patung binatang yang keluar dari dalam laut. Ya. Saya tidak akan bahas ini panjang lebar, saya hanya mengingatkan bahwa kita akan menghadapi situasi sulit yang sama seperti yang dihadapi oleh Daniel dan sahabat-sahabatnya. Ada pemaksaan untuk menjalankan ibadah palsu, penyembahan bukan kepada Allah yang benar, tapi penyembahan kepada binatang yang keluar dari dalam laut itu. Lewat patung yang didirikannya. Lewat ibadah palsu yang didirikannya. Kita akan tiba pada masa itu. Mari kita ambil pelajaran dari Daniel dan sahabat-sahabatnya. Kiranya ketujuh poin yang penting yang kita sudah bahas, kita bisa lakukan. Sehingga ketika kita tiba pada masa itu, kita juga bisa kuat berdiri seperti Daniel dan sahabat-sahabatnya. Kiranya firman Tuhan memberkati masing-masing kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih oleh firman yang kami telah dengarkan pada saat ini. Sekali lagi kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menyanggupkan kami untuk memahami dengan sempurna dan menolong kami untuk mengimplementasikan akan pekabaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kami dapat meneladani kehidupan rohani daripada Daniel dan sahabat-sahabatnya. Supaya ketika kami tiba pada masa-masa yang sulit seperti yang dihadapi oleh Daniel dan sahabat-sahabatnya, kami juga boleh teguh berdiri, mempertahankan iman kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu, kami menyerahkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih pada jiwa
He'll make the